Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama wa faddalana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Jemaah kaum muslimin dimanapun anda berada, yang insyaAllah mudah-mudahan kita semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apatah lagi di bulan suci Ramadan ini. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah, segala puji bagi Allah yang senantiasa melimpahkan karunia iman dan Islam kepada kita semuanya. Dengan iman kita merasakan kekuatan keyakinan kepada Allah, sehingga kita menguatkan diri kita dalam firman Allah dalam surat Al-Fatihah di awal yang senantiasa kita baca dalam solat kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamulah ya Allah kami menyembah dan kepadamulah kami mohon pertolongan. Kemudian dengan Islam kita merasakan ketentraman di dalam hidup, kedamaian di dalam hidup, sehingga kita bisa merasakan membedakan antara yang hak dengan yang batil. Sehingga dengan Islam ini kita berupaya untuk memahami bagaimana pondasi nilai-nilai keislaman itu senantiasa tegak dalam kehidupan dunia ini. Islam agama yang rahmatan lil alamin. Islam adalah agama yang diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innad dina indallahil Islam. Salah satu yang membuat kita termotivasi dalam beramal adalah ketika kita mengetahui esensi atau manfaat dari amal yang kita lakukan itu. Fadilah, keutamaan dari amal yang kita lakukan itu. Salah satu contoh kita melaksanakan ibadah solat. Secara langsung kita merasakan manfaat dari melaksanakan solat. Di antaranya kita merasakan ketenangan di saat kita setelah solat. Maka ada orang menyatakan, tenang hati saya ini setelah solat. Dan manfaat yang lain juga kita rasakan, karena kata Allah Subhanahu wa ta'ala, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dengan ibadah solat kita bisa mencegah diri kita, membatasi diri kita, menjauhkan dari diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Secara tidak langsung ini kita rasakan. Betul juga tentu hikmah yang sangat banyak sekali terkandung di dalam bulan suci Ramadan ini. Allah sebarkan berbagai macam kenikmatan, Allah berikan berbagai macam kemuliaan yang didapatkan bagi orang yang memanfaatkan hari-hari Ramadannya, malam-malam Ramadannya adalah dalam rangka untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu bagian dari keutamaan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya menyampaikan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambik. Barang siapa yang berpuasa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Ini menandakan bahwa keutamaan yang Allah berikan kepada orang yang berpuasa adalah Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Tapi syaratnya di sini kita pahami bahwa ketika kita betul-betul kesungguhan kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan dalam rangka untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cara kita meyakini akan hikmah yang ada di bulan suci Ramadan, menyelami hikmah di bulan suci Ramadan ini adalah dengan adanya pemahaman kita keutamaan apa yang ada dalam bulan suci Ramadan. Sehingga kalau pemahaman ini muncul, maka kita akan termotivasi dan kita tidak ingin melewati Ramadan begitu saja. Sebagai analogi, ketika ada seorang yang ketika dia meminum obat dan satu orang lagi meminum madu gitu ya. Jadi ketika seorang meminum obat yang dia mungkin tidak mengetahui khasiat apa yang ada di dalam obat itu, dia hanya menjalankan sekedar kewajiban yang dianjurkan oleh dokter yang memfasilitasi untuk mengetahui penyakitnya, kemudian dokter memberikan obat ini diminum 3 kali sehari. Dia tidak tahu khasiat apa yang ada di dalam obat itu, sehingga mungkin sedikit terpaksa dia atau dengan setengah hati dia meminum obat itu. Berbeda dengan yang kedua, ketika ada seseorang yang mengetahui, ketika dia meminum madu, dia mengetahui khasiat yang ada di dalam madu itu, manfaat kesehatan yang dia dapatkan dari madu yang dia minum itu, maka dia akan merasakan kemudahan, dia akan merasakan mudah dirinya untuk meminum madu itu. Maka inilah harapan kita dalam kita melaksanakan ibadah Ramadan.
kita merasakan kemudahan, kita merasakan ketenangan, kita merasakan mudah dalam melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan. Inilah kita ambil di saat kita menganalogikan tadi adalah seperti seorang yang meminum madu. Kita mengetahui manfaat yang ada di dalam madu, kemudian kita analogikan dalam puasa Ramadan kita mengetahui hakikat, kita mengetahui keutamaan hikmah dari puasa Ramadan yang kita lalui itu. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, saya meyakini begitu banyak, bahkan boleh dikatakan sejuta nikmat, sejuta hikmah dalam Ramadan yang mulia ini. Maka paling tidak ada 3 hal yang menjadi hikmah dari puasa Ramadan yang bisa saya sampaikan di kesempatan yang baik ini. Hikmah pertama, Ramadan adalah sebagai training keikhlasan. Puasa adalah ibadah untuk mengasah, melatih kita untuk ikhlas dalam beramal. Karena sesungguhnya di saat kita melaksanakan puasa Ramadan, ini adalah kaitannya dengan nilai keikhlasan. Di saat orang lain mungkin tidak mengetahui, tapi ketika kita meyakini Allah Subhanahu wa taala, zat yang mengetahui hambanya, kita merasakan muraqabatullah. Berbeda mungkin dengan ibadah yang lain, seperti hanya ibadah solat. Di saat kita melaksanakan solat, mungkin anak istri kita melihat kita, anak atau suami kita melihat kita, atau jamaah di saat kita solat berjamaah di masjid, jamaah yang lain melihat kita. Begitu juga ibadah zakat, di saat kita menunaikan zakat, perantara atau amil yang menerima dari zakat kita, dia melihat kita. Begitu juga dengan ibadah haji, di saat kita bahkan sebelum berangkat ke tanah suci, kita berdoa, membawa orang atau mengundang orang berdoa di rumah kita, atau bahkan sampai saat kita kembali ke tanah air, kemudian kita syukuran. Orang lain tentu banyak juga melihat kita, mungkin sekampung dan seterusnya. Berbeda dengan ibadah Ramadan. Ibadah Ramadan adalah nilai keikhlasan, dan kunci dari keikhlasan itu adalah sebuah kejujuran. Di saat orang lain tidak melihat kita, seorang ibu di rumah saat suaminya sudah berangkat bekerja, anaknya sudah berangkat ke sekolah, dia sendiri di rumah, walaupun ada makanan, ada minuman, dia tidak mau membatalkan puasa mereka dengan makan ataupun minum. Begitu juga seorang suami, ketika dia sahur sudah bersama dengan keluarganya. Di saat dia berangkat, walaupun di luar hari Ramadan, dia mungkin menyinggahi satu tempat, menyinggahi tempat makan, di tempat makan ini, tempat makan itu yang dia mungkin sering singgahi. Tapi karena di bulan suci Ramadan, walaupun istrinya tidak mengetahui, anaknya tidak mengetahui, tapi dia merasakan Allah mengetahuinya, maka dia tidak membatalkan puasa Ramadannya. Ini adalah sebuah nilai amal kejujuran, dan nilai kejujuran inilah yang dirasakan di saat kita melaksanakan puasa Ramadan. Kemudian yang kedua, di antara hikmah dari kita melaksanakan ibadah Ramadan ini adalah kita merasakan hikmah Ramadan sebagai training keistiqomahan. Momentum Ramadan yang penuh dengan berbagai amalan tentunya tertuang ataupun kita rasakan banyak waktu yang baik bagi kita untuk bisa kita maksimalkan, optimalkan di bulan suci Ramadan. Bayangkan kaum muslimin rahimakumullah, di saat kita begitu mudahnya terbangun di tengah malam, pukul 3 mungkin kita bangun, pukul 4 mungkin kita bangun paling lambat gitu ya. Tetapi kita merasakan pemandangan ini luar biasa yang mungkin tidak terjadi pemandangan seperti ini di bulan yang lain. Tapi begitu kita di bulan suci Ramadan, begitu mudahnya kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita bangun. Dan ini adalah atas dasar apa? Atas dasar keinginan kita, atas dasar kita ingin memaksimalkan diri kita pada bulan Ramadan. Bayangkan di saat kita bisa qiyamul lail, bahkan sebelum kita sahur, kita sempatkan untuk berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Dan bahkan setelah sahur kita ke masjid, yang mungkin berbeda pula pemandangan di luar Ramadan. Kita berjamaah dengan jemaah yang ada di masjid, dan bahkan kita tidak buru-buru pulang di saat solat sudah ditunaikan. Kita berdiam diri kita dalam zikir kita, bermunajat kepada Allah, dan bahkan kita tilawatil Quran untuk memenuhi target kita memaksimalkan membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Dan bahkan sampai ke rumah, kemudian kita lanjutkan pekerjaan kita, berangkat bekerja. Amalan kebaikan pula kita lakukan di bulan Ramadan. Kita sebarkan salam kepada saudara kita, kita ucapkan Assalamualaikum kepada teman kerabat yang berada di tempat kerja kita, yang mungkin sekali lagi juga pemandangan ini tidak biasa ketika kita lakukan seperti halnya pada bulan Ramadan ini.
Dan bahkan di saat istirahat kita, di saat pukul 9 atau 10, kemudian kita sempatkan diri kita untuk melaksanakan solat duha. Di saat siang hari kita berjamaah melaksanakan solat berjamaah di masjid. Yang mungkin berbeda pula pemandangan di bulan yang lain. Di saat mungkin godaan kita di bulan yang lain, kita dahulukan makan sebelum solat kita. Tapi berbeda di bulan Ramadan, kita solat tentunya kerana kita tidak makan di siang harinya. Dan bahkan kesempatan biasanya makan di siang hari mungkin agak luas waktunya, kita sempatkan setelah solat melanjutkan tilawatil Quran kita. Bahkan di sore hari saat kita berada di rumah sepulang kerja kita sempatkan pula untuk mendengarkan tausiah Ramadan. Kita maksimalkan diri kita, mungkin kita perbanyak di rumah membersamai isteri dan anak kita di rumah. Kita tak keluran ke sana ke sini, apatah lagi juga di saat sekarang solar naik begitu ya, sehingga kita tidak kemana-mana, sehingga kita maksimalkan untuk bersama keluarga kita. Kita dengarkan tausiah Ramadan, menambah wawasan keislaman kita. Apatah lagi juga di saat kita setelah berbuka, kemudian kita maksimalkan solat maghrib berjamaah dengan anak ataupun dengan isteri kita, atau kita sempatkan pula ke masjid untuk meraih kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan dari Ramadan. Malamnya kita juga melaksanakan solat Isya berjamaah, kemudian melaksanakan tarawih, dan bahkan kita tadarus. Pemandangan yang luar biasa kita rasakan di bulan Ramadan yang tentunya berbeda dengan bulan yang lain. Inilah ketika amalan yang baik ini kita istiqomahkan. Alangkah indahnya di saat kita nanti di bulan Syawal, peningkatan itu senantiasa kita jaga. Inilah keistiqomahan, adalah bagian dari upaya ataupun yang kita dapatkan dari training daripada bulan Ramadan ini. Oleh karenanya keistiqomahan itu kuncinya adalah yakninya kesabaran. Makanya dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 200 Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, kata Allah, bersabarlah kamu, kuatkanlah kesabaranmu, dan bertakwalah kepada Allah. Bersiap siagalah kamu, mudah-mudahan kamu termasuk orang-orang yang beruntung. Menguatkan kesabaran ini maknanya adalah istiqomah. Sekali lagi, kunci dari istiqomah adalah kesabaran dalam rangka kita meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, agar kita adalah pribadi yang beruntung. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, yang menjadi hikmah dari Ramadan itu adalah Ramadan sebagai training ihsan. Syariat mengajarkan untuk kita adalah bagaimana kita beramal optimal, beramal ihsan. Ihsan maknanya adalah beramal terbaik, mengoptimalkan diri kita untuk menghasilkan output yang terbaik, dan output itu berawal dari proses yang terbaik. Maka Ramadan adalah bagian dari proses tarbiyah zatiyah, tarbiyah terhadap diri kita. Bagaimana kita optimalkan amal-amal terbaik kita siapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga harapannya keluar Ramadan nantinya kita menjadi pribadi-pribadi yang ihsan, pribadi-pribadi yang senantiasa dirindukan oleh saudaranya. Mudah-mudahan 3 hikmah yang terkandung di dalam Ramadan ini, dengan Ramadan kita rasakan bahwa kita mentraining keikhlasan, dengan Ramadan sebagai training keistiqomahan, dengan Ramadan sebagai training ihsan. Mudah-mudahan kita mendapatkan la'allakum tattaqun. Di penutup, izinkan saya sampaikan sebuah pantun. Jalan-jalan ke pesantren IBS, santrinya soleh, rajin mengaji. Training Ramadan semoga sukses, syurga pilihan semoga menanti. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.